NIM 1861109 dari kelas manajemen KPSDMJ 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ETS dari Bapak Wenda STMM dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, saya memilih usaha industri kosmetik. Yang pertama, apa alasan saya memilih usaha ini? Karena produk kosmetik merupakan produk dengan repeat order tinggi yang dipakai setiap hari dan akan segera habis di setiap bulannya. Kosmetik ini merupakan produk yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, terutama para wanita. Di sini saya akan membahas 3 aspek kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek hukum, yang kedua, aspek lingkungan, yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Selanjutnya, dalam analisis kelayakan aspek hukum, ada beberapa bidang usaha yang bisa dijalankan di negara Indonesia dalam legalitas hukum. Yang pertama ada perseroan, firma, perseroan komanditir, perseroan terbatas, perusahaan negara, daerah, dan dana yayasan koperasi. Bagaimana sih cara atau syarat-syarat pengurusan CV? Yang pertama, menyiapkan data pendirian CV. Yang kedua, membuat akte pendidikan notaris. Yang ketiga, penandatanganan oleh para pendiri CV. Yang keempat, mengurus SKDP. Yang kelima, mengurus NPWP. Yang keenam, mendaftar ke pengadilan negeri. Yang ketujuh, mengurus izin usaha. Yang kedelapan, mengurus tanda daftar perusahaan. Yang kesembilan, pengumuman ikhtisar resmi. Dan yang terakhir, pengurusan BPOM. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk kosmetik perusahaan dijual dengan harga yang kompetitif dan meningkatkan produktivitas dan keefektivitas produksi yang ada. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama, lokasi perusahaan yang terpencil. Yang kedua, kurangnya pengetahuan marketing. Yang ketiga, persaingan kosmetik dan yang lebih banyak peminatnya. Yang ketiga, opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, daya beli masyarakat kuat. Yang kedua, banyak media promosi yang digunakan. Yang ketiga, dapat memasarkan produk secara online. Dan yang keempat, threat, yaitu ancaman. Yang pertama, kompetitor baru di area yang sama. Yang kedua, persaingan harga dengan kompetitor. Yang ketiga, kompetitor pemegang pangsa pasar yang besar. Selanjutnya, dalam aspek lingkungan makro. Yang pertama, analisis dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari usaha kosmetik ini adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru. Karena jika produksi dalam jumlah banyak, pasti membutuhkan tenaga kerja baru agar proses produksi lebih efisien. Yang kedua, analisis dampak sosial budaya. Usaha ini tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, namun berdampak pada sosial budaya juga. Budaya masyarakat pasti diikuti oleh perkembangan nilai dasar dari masyarakat tersebut. Dan biasanya, nilai sosial dalam sosial budaya akan sulit untuk diubah. Tetapi bukan berarti tidak sama sekali untuk diubah. Salah satu cara adalah dengan menawarkan produk kosmetik tersebut, masyarakat akan tertarik karena kosmetik yang ditawarkan yaitu produknya halal. Selain itu, dengan menciptakan ide produk kosmetik yang sedang diminati oleh konsumen. Yang ketiga, analisis dampak politik atau kebijakan. Dampak politik atau kebijakan ini terjadi adalah ketika usaha ini menentukan biaya harga yang standar seperti di pasaran, namun ada pesaing lain yang menjual dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, analisis dampak teknologi. Era digital ini telah memberikan dampak yang besar pada industri estetika secara global. Di industri estetika, fenomena tren akan timbul karena pengaruh dari perkembangan teknologi dan sosial media. Semakin banyak orang yang mencari informasi dari referensi melalui internet. Yang kelima, analisis dampak lingkungan hidup. Merupakan salah satu bagian dari aspek studi kelayakan bisnis yang artinya melakukan suatu kegiatan usaha atau bisnis atau proyek. Studi mengenai AMDAL merupakan salah satu syarat kelayakan usaha tersebut. Studi AMDAL menjadi sangat penting untuk memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup sebelum investasi dilakukan. Dan yang terakhir, yaitu tentang aspek pasar dan pemasaran pada industri kosmetik ini. Yang pertama, analisis pasar. Kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk kebutuhan dan keinginan manusia, terutama pada perempuan yang ingin lebih cantik dan menarik. Usaha kosmetik
Di era ini, sekarang tidak diragukan lagi perkembangannya. Sudah banyak setiap wanita kini menggunakan kosmetik atau make up sebagai riasan wajah pada setiap wanita. Yang kedua, bauran pemasaran kontemporer meliputi produk. Usaha ini bergerak di bidang produksi. Produk yang akan diproduksi yaitu produk kosmetik, contohnya krim wajah, body lotion, scrub, dan lip balm, dan lain-lain. Kemudian price, yaitu harga. Harga yang dipasarkan pada produk kosmetik ini yaitu seharga 20.000 sampai 75.000. Selanjutnya place, yaitu tempat. Usaha kosmetik ini bertempat di tengah-tengah kota dan berdekatan dengan jalan raya. Lokasinya cukup strategis. Selanjutnya promosi. Penjualan dalam usaha kosmetik ini menggunakan sistem online yaitu melalui Facebook, Instagram, dan Shopee. Selanjutnya people, yaitu orang. Dalam usaha ini yang melakukan permainan yaitu ibu Lili sebagai pemilik. Selanjutnya proses. Melakukan promosi di media sosial, akun resmi maupun secara personal atau media partner, memulai mengidentifikasikan apa saja yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh konsumen dengan melakukan update atau mencari informasi mengenai tren yang sedang terjadi dan melihat isu-isu sosial. Kemudian physical evidence, yaitu bukti fisik. Produk kosmetik ini dalam membuktikan posisinya yaitu dengan melakukan berbagai hal mulai fasilitas yang ditawarkan hingga melakukan berbagai tindakan yang nyata seperti menguasai informasi yang disampaikan berkaitan dengan produk kosmetik ini dan menerapkan pada kegiatannya. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kualitas posisi produk kosmetik ini. Selain itu, juga menggunakan media sosial dalam update informasi. Kemudian selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama, segmenting. Meliputi segmentasi geografi yaitu kawasan. Usaha industri ini berkawasan di tengah kota serta tempatnya yang strategis berdekatan dengan toko-toko dan jalan raya. Kemudian segmentasi demografi yaitu jabatan. Usaha ini menargetkan para kaum wanita dari kalangan remaja ataupun wanita karir yang suka mempercantik wajahnya ataupun merawat tubuhnya. Selanjutnya segmentasi psikografi, yaitu karakteristik kelas sosial. Usaha industri kosmetik ini mampu menghasilkan produk dengan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas yang sangat bagus. Selanjutnya ada targeting. Target usaha kosmetik ini adalah para wanita karena produk ini sangat diminati oleh para wanita untuk mempercantik dirinya dan untuk menambah daya tarik agar lebih disukai orang lain. Selanjutnya ada positioning. Positioning merupakan tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati suatu tempat khusus dalam benak target pasar. Tujuannya adalah untuk menempatkan merek dan dalam benak konsumen untuk memaksimalkan potensi keuntungan perusahaan. Industri kosmetik ini menjual produk kosmetik berkualitas dengan harga yang pas. Sekian penjelasan aspek-aspek studi kelayakan bisnis bidang usaha industri kosmetik yang telah saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.